Apakah ada nggak sih macam-macam kemunkaran menurut kalian sendiri? Ada nggak, Mas? Kalau macam-macam kemungkaran itu sangat banyak sekali ya. Di antaranya kemungkinan yang dikatakan oleh Kiai Said sendiri. Ya berarti ya mungkar. Kalau Anda bertanya masih percaya dengan Big Bang teori sains, Anda bertanya kalau orang mati diadzani subuh akan bangun, Anda mungkar. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dari kelompok 4. Kelompok 4 yang membahas tentang mencegah al-munkar ya, teman-teman. Di hari ini, di pagi yang indah ini, kita akan melakukan sebuah podcast tentang mencegah al-munkar. Baik itu dilihat dari segi hadisnya, penjelasannya, atau apapun itu, kita akan bahas di sini bersama dua narasumber kita yang dari mahasiswa UIN Gustur jurusan BPI, betul ya, Mas? Ya, betul. Betul ya, betul. Oh ya, sebelum menuju ke materinya, lebih baiknya kita berkenalan dulu ya. Saya Arbi Akbar Ananda, NIM 3521028, dan ini dua narasumber ini. Saya Rizal Hairul Usman, NIM 35211044. Saya Muhammad Royan Alfat, NIM 3521076. Oke. Sebelum menuju ke materinya, bagaimana nih kabarnya dari kedua pemateri? Apakah sehat ini? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, sehat. Rumahnya dari mana ini semuanya? Rumahnya di mana ini, Mas? Kalau saya pesisir yaitu Wonokerto sendiri, daerah pesisir yang dimana kalau dari materi ini sendiri banyak kemungkaran di daerah pesisir juga, karena di daerah pesisir itu banyak sekali kemungkaran, yaitu kemungkaran oleh orang pesisir seperti mabuk-mabukan, pesta miras dan segala macamnya. Wow. Sungguh-sungguh terlalu berbahaya ya. Jadi disclaimer untuk teman-teman, ini adalah konten yang cukup berbahaya ketika kita mencontohkan podcastnya tentang materi yang akan kita bahas ya, teman-teman. Jadi cukup berbahaya sebenarnya untuk contoh-contohnya itu. Kemungkaran itu sungguh luas sendiri. Sungguh luas banget nih. Wow sekali. Ini yang satunya asalnya dari mana, Mas? Saya itu asalnya dari kota Batik atau sering disebut Pekalongan. Lebih tepatnya ke Wonopringgo, daerah Wonopringgo. Di daerah Wonopringgo itu banyak sekali acara-acara yang berbau kemungkaran seperti judi atau yang lainnya. Itu sangatlah susah dihilangkan karena sudah menjadi tradisi. Jadi untuk kali ini saya bisa mendapatkan ilmu untuk menangani kemungkaran tersebut. Wow sekali. Judi online ya, betul ya? Ya, judi online, benar sekali. Judi online. Hal ini menjadi virus di kalangan anak muda kayaknya, judi online. Di desa saya pun sama. Judi online itu menjadi raja kemungkaran di desa tersebut. Wow. Oke. Setelah kita bertanya, kemudian apapun itu sudah kita basa-basi ya. Karena kalau podcast nggak ada basa-basinya bukan podcast, tapi presentasi ya, teman. Betul ya? Terlalu formal sekali sepertinya ya. Oke. Baik, langsung saja ya kita menuju ke materi tentang mencegah al-munkar. Sebelumnya ini dari keduanya ada yang tahu apa itu munkar? Ada yang mau jawab enggak nih? Pasti tahu nih. Mas, silakan, Mas. Kalau kemungkaran sendiri itu artinya, kalau menurut saya itu munkar itu melebihi batas atau melanggar peraturan yang ada di agama tersebut. Karena munkar itu memang tidak baik, tapi kebanyakan orang-orang seperti pada saat zaman ini sangat banyak sekali karena tergiur adanya kenikmatan duniawi. Tergiur kenikmatan duniawi. Nah, menurut Mas Royan ini munkar itu apa, Mas? Kalau mungkar itu hal-hal yang berbau buruk yang
jauh dari perintah agama dan itu terus dilakukan secara berulang-ulang kali tanpa ada rasa bersalah. Nah, itu yang disebut munkar menurut saya. Menurut Mas Royan ini munkar adalah sesuatu yang jauh dari perintah agama, teman-teman. Jadi untuk teman-teman sendiri kalau merasa jauh dari perintah agama berarti teman-teman sudah melakukan al-munkar. Oke, seperti itu ya, betul ya? Baik. Apakah ada hadis yang menjelaskan tentang al-munkar ini, Mas? Ada yang mau jelasin nggak? Ini hadis sama artinya itu seperti apa? Seperti itu ya. Soalnya ini berhubung kita nuansanya dengan hadis, al-munkar kan hadis itu kan fungsinya untuk mencegah untuk mencegah al-munkar. Amar ma'ruf nahi munkar seperti itu ya. Nah, ada nggak hadis yang menjelaskan tentang mencegah menyeru kepada kita untuk mencegah al-munkar? Bisa dijelasin, Mas? Nah, tentu saja ada hadis-hadis yang dituliskan dalam hadis kitab-kitab hadis itu, salah satunya yaitu yang berbunyi An Abi Sa'id Hadri Sa'min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkar khalayatum biyadihi fa inna alam yasta'i fa bilisanihi nulihim yasta'i fa biqalbihi wa naka aisnafal iman. Yang artinya adalah dari Abu Sa'id meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran, mana hendaknya ia merubahnya dengan tangannya, kekuasaan. Jika tidak mampu, lakukan dengan lisannya, dan jika tidak mampu, lakukan dengan hatinya dan untuk selemah-lemahnya iman. Dan itulah selemah-lemahnya iman ya. Seperti itu ya, Mas. Jadi al-munkar sendiri menjadi suatu hal yang perlu kita perhatikan, teman-teman, sebagai umat Islam yang budiman. Al-munkar itu sesuatu hal yang harus kita jaga. Maksudnya harus kita jaga itu harus kita cegah, betul nggak? Iya, betul. Al-munkar itu suatu hal yang dilarang oleh baik itu syariat maupun agama, teman-teman. Oke? Oke. Baik, setelah ini, karena kemunkaran itu suatu hal yang penting bagi kita, apakah ada nggak sih macam-macam kemunkaran menurut kalian sendiri? Ada nggak, Mas? Kalau macam-macam kemungkaran itu sangat banyak sekali ya. Di antaranya kemungkinan yang dikatakan oleh Kiai Said sendiri, maksud bukannya sekedar berlaku munkar di diskotik ataupun di tempat yang lainnya, tapi juga kemungkaran yang tergolong ke dalam 3 jenis, yaitu yang jenis pertama adalah mungkarot fil akidah. Mungkarot ini adalah yaitu akidah yang tidak sejalan dengan tuntutan ahli sunnah wal jamaah, yaitu akidah ini tidak berkesinambungan atau tidak sejalan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu akidah atau akhlak tersebut berarti mungkar, yaitu seperti perilaku tidak sopan, senonoh dengan seorang, terus berkata kasar dan segala macamnya. Yang selanjutnya itu yang kedua, yaitu mungkarat fi al syariah, yaitu golongan yang selalu mengatakan tidak perlu bertaklid dan mengajak kembali langsung kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Ya, itu memang benar, Al-Quran dan kembali ke Al-Quran dan Ahli Sunnah. Tetapi kalau melihat dari zaman sekarang, itu bukan hanya sekedar melihat dari situ, juga terus melihat dari hadis tersebut. Apakah hadis tersebut itu cocok tidak dengan zaman sekarang, yaitu ya. Yang terus ada yang ketiga, mungkarot fil hadaroh, yaitu munkar dalam budaya atau meninggalkan kebudayaan lokal. Seperti Nabi sendiri itu sangat menjunjung kebudayaan, yaitu kebudayaan yang lahir di daerahnya, yaitu budaya Arab. Dia tidak menghilangkan kebudayaan lokalnya dengan tidak memecah belah kebudayaan tersebut. Seperti kita kalau
seperti orang Jawa. Orang Jawa yaitu tidak meninggalkan budaya lokal Jawa tersebut seperti wayang, seperti bernyadran dan segala macamnya. Seperti itu, Mas. Oh, seperti itu. Macam-macam kemungkaran itu sendiri ada banyak teman-teman sebenarnya. Tapi kita menggolongkan ke 3 jenis golongan ya, betul ya tadi ya. Itu dari sumbernya itu sudah valid, yaitu dari Ketua PBNU, Pak siapa? Pak Said. Pak Said siapa ya? Said Kosim, betul nggak sih? Ya betul. Baik, sebelum menuju ke materi yang selanjutnya ya. Bukan materi sih sebenarnya, pembahasan selanjutnya. Kayaknya lebih enak kita minum dulu. Berhubung kita disponsorin oleh Teh Pucuk. Teh Pucuk. Ini boleh silakan. Ini sponsor dari Teh Pucuk ini teman-teman. Sponsor yang sangat brilian yang telah memberikan kita uang ya, tenaga ya. Beli teh pucuk yang ada pucuknya. Wih, tepat sekali. Saya minum dulu ya. Ada duhur kayaknya. Minum dulu frikaten. Rasa. Adzan itu harus didengerin ya teman-teman. Karena dengan adzan kita bisa ingat dengan Allah, bisa mencegah kemungkaran. Betul nggak teman-teman ya? Betul. Betul kali. Hitung-hitung tambah durasi. Hitung-hitung tambah durasi ya teman-teman ya. Betul ya. Baik. Karena menunggu adzan terlalu lama. Mari kita lanjut materi selanjutnya. Bukan pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya itu karena tadi telah dijelaskan macam-macam kemungkaran dan disebutkan hadisnya teman-teman ya. Ada keterangan tadi seingat saya itu keterangan membalik tangan dengan kekuasaan itu teman-teman. Itu sebenarnya apa sih, ada yang mau menjelaskan tidak ini? Kayaknya itu sesuatu hal yang penting. Kadang kalau kita mengartikan secara gamblang itu kita bisa salah mengartikan atau salah menafsirkan. Nah, ini akan dijelaskan oleh Mas Royan ini. Akan dijelaskan oleh Mas Royan. Ini membalik tangan dengan kekuasaan. Iya, seperti itu. Pertanyaan ini pernah ditanyakan dalam suatu diskusi yang mempertanyakan hal yang sama dan dijawab dalam sebuah hadis tentang bagaimana sikap kita jika melihat kemungkaran yang berbunyi al-awa inna fil jasadi mudghata in solahta sohal jasda kuluh wa idha fasadal jasdu kuluh al-wahiyal kuluh. Artinya, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika tidak bisa, juga dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim dalam Al-Iman nomor 49. Maksud dari mengubah dengan tangannya dalam hadis di atas adalah merubah kemungkaran dengan kekuasaan yang sedang kita pegang. Misalkan kita sedang menjabat sebagai penguasa atau suatu bos di suatu pabrik atau apapun, dan kita melihat kemungkaran di sekitar wilayah itu, maka wajib bagi kita untuk melarangnya atau mengubah kemungkaran itu atau menghilangkan. Namun apabila tidak mampu, maka dapat kita ubah dengan lisan atau omongan atau dengan hati. Namun kalau juga tidak mampu juga, orang itu masih ngotot untuk terus menjalankan kemungkarannya secara berulang-ulang kali, maka kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa saja. Karena kita hanya perlu mendoakan agar orang-orang tersebut yang sudah masuk dalam kemungkaran yang sangat dalam bisa taubat dan sadar akan maksiatnya, akan dosa-dosa yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ya. Oh, seperti itu. Sungguh mulia ini kata-kata yang terakhir ini. Ini merubah tangan dengan kekuasaannya itu berarti intinya untuk teman-teman
kita ubah dulu bagaimana tindakannya. Terus kemudian kita ubah dengan mengingatkan secara lisan, betul ya tadi. Terus kemudian kita berubah dengan hatinya. Kita sentuh hatinya, ingatkan kembali bagaimana kesalahan yang telah mereka perbuat supaya mereka teringat akan dosa-dosanya. Betul ya? Hati, berbicara tentang hati. Hati ini sesuatu yang semua orang itu miliki, namun tidak bisa diubah dengan secara mudah. Apakah dari teman-teman ada yang tahu cara yang efektif untuk mengubah dengan hati? Kalau dari saya sendiri itu lebih ke mencontohkan apa yang dia belum lakukan itu benar saya lakukan dulu, karena mencontoh itu lebih baik daripada mengucap dengan lisan atau menyuruhnya secara langsung, karena dan kita berdoa agar dia cepat sadar karena yang dia lakukan itu sangatlah salah, karena al-munkar sendiri itu dilarang oleh Islam sendiri gitu Mas. Nah, menurut Mas Royan ini cara mengubah seseorang melalui hatinya itu bagaimana, Mas? Menurut saya untuk mengubah hati seseorang agar jauh dari kemungkaran yaitu dengan memberikan seperti yang tadi Mas Usman bilang, memberikan contoh yang baik. Tapi ada juga kita perlu untuk memberikan tausiah, untuk memberikan arahan-arahan, imbalan dari kebaikan yang akan dilakukan, imbalan dari kemungkaran yang akan dijauhkan. Jadi kita memberikan amanah kepada seseorang melalui lisan, tapi kita juga harus bisa menyentuh hatinya. Dengan omongan tersebut, mungkin saja orang-orang yang berbuat mungkar itu akan tersentuh hatinya dan sadar akan kemungkarannya. Seperti itu ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang bertanya bagaimana cara mengubah hati seseorang, baik itu hati perempuan, ini dia berdua pakarnya, teman-teman. Karena hati perempuan itu tidak bisa digonjang-ganjingkan dengan mudah ya, benar nggak? Itu sesuai keinginannya sendiri, terserah kayak itu. Betul ya? Terserah. Terserah. Kamu mau minum apa? Terserah. Kita mau jalan kemana? Terserah. Seperti itu ya. Karena kita semua merasakan hal yang sama, jadi podcast ini juga menjadi podcast jomblo. Seperti itu ya, teman-teman ya. Karena kalau kita membahas materi terus ya juga kita jenuh sebenarnya. Jadi Karena untuk para jomblo yang ada di luar sana, tetaplah tersenyum walau hati masih dalam keadaan kosong. Kata-kata yang sangat dalam buat jomblo yang ada di luar sana, teman-teman ya. Masnya jomblo? Masnya jomblo? Aduh. Tadi bilangnya jomblo ya yang pertama ya. Kalau pertama itu jujur biasanya. Enggak. Aku tahu dia punya pacar kok. Hihi. Masnya jomblo? Wah, saya jomblo Mas. Ya susah kalau jomblo. Tapi ada energi juga karena tidak perlu mengeluarkan uang. Dengan kata-kata terserah. Terserah kalian dah, wis. Berhubung kita sudah membahas tadi ya, mengubah dengan lisan, hati, dan kekuasaan dan lain-lain. Ada nggak cara yang efektif untuk mencegah al-munkar? Menurut Mas Usman, gimana Mas? Kalau caranya sendiri itu ya bermacam-macam sih. Tapi cara yang bagaimana itu caranya Nabi sendiri. Ada yang pertama adalah ukuran keimanan seorang ternyata tidak hanya dilihat dari ibadah, sholat, puasa, dan hajinya dan atau seterusnya, akan tetapi juga dilihat dari sikapnya. Oh, berarti dari sikapnya tersebut apakah dia sopan santun, ramah tamah dan segala macam, itu bisa dilihat dari cara dia melakukan kemungkaran itu seberapa besar atau seberapa buruknya. Yang kedua ada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan kemungkaran dalam bentuk nakirah atau indefinite. Apa ya? Yaitu adalah makna kemungkaran yang dimaksud berlaku secara umum. Yang berlaku secara umum itu adalah semua jenis kemungkaran berlaku sama atau semua tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Seperti peraturan-peraturan atau yang dilarang oleh agama tersebut. Yang ketiga adalah mengubah kemungkaran dengan tangan, yaitu dengan kekuasaan, yang dimana misalnya ada penguasa atau sebagai pemimpin daerah itu ada di bagian daerahnya itu ada sekumpulan al-munkar, yaitu ada daerah yang kemungkinan itu berbuat maksiat atau segalanya. Nah, dengan kekuasaan tersebut dia merubah tempat itu menjadi tempat yang tidak munkar atau tempat maksiat tersebut, Mas. Seperti itu cara-cara yang menurut Mas Usman efektif ya untuk mencegah al-munkar. Nah, menurut Mas Royan sendiri untuk cara mencegah al-munkar itu menurut Mas Royan yang paling efektif apa, Mas? Untuk mencegah kemungkaran yang paling efektif adalah dengan memberikan nasihat-nasihat. Itu bisa dalam media atau juga menaruh dengan pamflet-pamflet atau poster-poster yang berbau positif, yang berbau dengan kebaikan, atau juga upload sosial media yang berbau dengan kebaikan. Itu juga akan mempengaruhi mindset dari seseorang, karena orang-orang sekarang rata-rata sering bermain HP, gadget, bermain sosial media. Dengan kita menyebarkan arahan-arahan untuk lebih mencegah kemungkaran di sosial media itu lebih efektif menurut saya. Berarti pemanfaatan media sosial itu juga sangat berpengaruh untuk mencegah al-munkar ya zaman sekarang ya. Karena menurut kita di zaman sekarang ini sosial media menjadi suatu hal yang patut kita acungi jempol karena penyebaran informasinya sangat cepat, luas. Seperti itu ya, betul ya. Mudah sekali untuk kita mencapainya ya, seperti itu ya. Di semua sosial media pasti ada orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Jadi kalau Anda lagi scroll ketemu dengan ceramah-ceramah tausiah, tolonglah dilihat, didengarkan. Jangan cuma cewek-cewek TikTok yang joget-joget haram. Pargoy. Sama apa ya? Itu cewek-cewek yang di TikTok itu kenapa ya? Membuat kita membuat kita susah untuk mencegah al-munkar, betul nggak sih? Apakah itu juga termasuk dalam rencana untuk lebih ke kemungkaran? Tapi terkadang sosial media itu ada dua pilihannya. Apa itu? Yaitu ya termasuk itu apakah menggunakan sosial media dengan baik atau menggunakan sosial media dengan tidak baik. Berarti tergantung dengan orang-orangnya ya. Tapi kalau kita tidak sengaja tiba-tiba ketika scroll TikTok tiba-tiba ada cewek goyang, terus tiba-tiba ada apa, terus setelah itu ada tausiah dari Ustadz Habib Ja'far gitu. Ya, apakah itu menjadi suatu hal yang seimbang buat kita? Bagaimana menurut Mas Royan? Menurut saya sih seimbang aja. Karena di atas lagi scroll cewek pargoy joget, di bawah ada tausiah. Jadi untuk ukuran takaran kebaikan dan keburukan sih seimbang saja sih menurut saya. Karena hidup itu harus seimbang, teman-teman. Kalau tidak seimbang itu, kalau misal tangan kanan sama tangan kiri ternyata tangan kirinya buntung, itu sangat cuak sekali ya. Baik, berhubung caranya sudah kita ketahui, terus materi tentang al-munkar sudah cukup jelas dijelaskan oleh dua mahasiswa UIN Gus Dur ini ya, dengan Mas Royan dan Mas Usman nih. Ini saya lihat di live chat ini ada seseorang yang ngefans sama Mas Royan ini. Waduh. Katanya ikan hiu makan tomat. Mas Royan nggak ada obat. Wow.
ada yang jatuh cinta nih sama Mas Ryan. Ternyata yang komen Mbak Rara. Weh. Terus Mas Usman ini ada yang titip salam ini. Katanya materi tentang Al-Munkarnya itu cukup jelas disampaikan ini. Terima kasih ya yang udah hadir ya. Ini live komennya itu cukup bagus. Gitu. Ada yang komen lagi. Kalau percaya pada penciptaan bumi itu dibuat dari sains atau ledakan Big Bang, itu mungkar nggak? Menurut saya sih itu mungkar nggak sih? Kalau percaya dengan Big Bang atau sains? Menurut saya untuk percaya dengan selain apa yang kita percaya di syariat agama itu suatu hal yang mungkar karena termasuk dosa apa sih namanya yang syirik ya betul ya. Ya berarti ya mungkar. Kalau Anda bertanya masih percaya dengan Big Bang teori sains, Anda bertanya kalau orang mati diadzani subuh akan bangun, berarti Anda mungkar. Munkar, Anda sungguh orang-orang yang munkar bagi Anda yang percaya kalau misal ada orang yang mati tetapi diazani adzan subuh bangun. Itu munkar. Orang mati saja diadzani subuh nggak akan bangun, apalagi orang yang masih hidup. Gak bangun. Oke. Live chatnya sangat bagus ya. Ini sungguh ada responsible positif dari podcast kali ini ya. Saya rasa ini viewers-viewersnya jauh sekali dari kemungkaran. Terus Tidak bermain judi, tidak scroll TikTok untuk nonton parkour, dan tidak sering-sering memainkan hati wanita. tapi memainkan hati wanita itu bukan hal yang berbahaya, tapi yang berbahaya itu ketika wanita memainkan hati kita. Sedikit curhat ya. Itu. Enggak ding. Cuaks. Oke, berhubung semuanya sudah selesai untuk pertemuan dan segmen kali ini, mari kita tutup. Mencegah al-munkar itu lebih baik daripada mencegah rokok. Betul. Karena kita bertiga adalah perokok semua. Oke, sekian dari saya and see you.